Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam sama-sama kita saling pujakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya pada eh, Bapak Kepala BKPSDM atau yang mewakilin, Bapak-Bapak Sekretaris PPTK maupun pejabat pembuat komitmen yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Timur, serta Pak Rayani sebagai moderator acara di kegiatan acara sosialisasi MCP ini. Baiklah, mungkin tidak memperpanjang mukadimah, saya ada beberapa hal mungkin yang saya sampaikan terkait dengan pemenuhan MCP di tahun 2024. Perlu diketahui bahwa izin share materinya Pak Aryadi ya. Eh, Tema kita hari ini mungkin saya sampaikan dulu materinya secara umum terkait dengan penajaman tata kelola pemerintahan melalui MCP yang selaras dengan peningkatan integritas pemerintah daerah. Bahwa MCP ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Timur yang diinisiasi oleh KPK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dan Tuh, akan tuh. berlanjut juga di tahun 2025. Pastinya sesuai dengan draft yang telah dikirimkan ke kami, draft pedoman MCP untuk tahun 2025 itu lebih tajam lagi. Karena bukan hanya sebatas dokumen saja yang harus dipenuhi, tapi juga implementasinya. Dan salah satunya yang paling menarik adalah fakta integritas. Karena setiap pemerintah daerah ataupun melalui OPD terkait itu diminta fakta integritas terkait dengan pelaksanaan monitoring Masalahnya center apa? for prevention yang ada di PMKT Timur. Kalau yang Nah, lain agenda kita hari ini adalah terkait dengan ini secara umum dulu saya sampaikan. Yang pertama, tindak pidana korupsi, yang kedua, pemberantasan korupsi, yang ketiga, pencegahan korupsi di daerah, dan yang keempat adalah MCP 2024. Nah, terkait dengan MCP 2024, secara secara nilai di tahun 2023 itu capaian kita mencapai 88,16%. Nah, pada hari ini, karena ini sudah berlangsung dari Januari sampai dengan Desember dan sistem akan di-close pada tanggal 7 Januari 2025. Capaian sementara per 31 Desember 2024 itu sebesar 70,32%. Jauh sekali pencapaian nilai MCP ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebelumnya. Karena di tahun nilai 70 itu sudah kita dapatkan di tahun 2023 itu berada di triwulan ketiga atau tepatnya di bulan September itu sudah mencapai 70% sehingga capaian MCP PMK Aceh Timur di tahun 2023 itu meningkat drastis dan kita berada di urutan kelima. Tren nilai kita selama ini di tahun 2021 itu sebesar 81,03%. Itu kita berada di urutan ketiga sewilayah Aceh. Sementara di tahun 2022 secara nilai mengalami peningkatan yaitu berada di angka 86,36%. Di situ tapi secara secara peringkat kita mengalami penurunan, kita berada di 5 besar, artinya kita masih berada di 10 besar ke atas. Dah di tahun 2023 juga seperti itu, secara nilai tren nilai kita mengalami peningkatan yaitu berada di angka 88,16%. 88,16%. Nilai kita bagus meningkat, tapi peringkat juga kita masih berada di 5 besar. Nah, bagaimana dengan tahun 2024 ini? Waktu sangat mepet.
Sementara secara informasi, secara surat menyurat, secara asistensi sudah kita lakukan. Eh, Kami sendiri sebagai leading sektornya, saya sebagai admin sudah berupaya untuk melakukan asistensi ke masing-masing OPD Gampung dalam hal pemenuhan dokumen MCP ini. Memang kita masih punya waktu beberapa hari. Kita berharap dengan dilakukan pemenuhan dokumen MCP ini bisa mendongkrak nilai MCP PMK Aceh Timur pastinya. Nah, selanjutnya mungkin saya secara umum dulu menjelaskan terkait dengan korupsi. Korupsi itu berawal dari petty corruption, political state capture corruption. Di sini juga mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan oleh pejabat publik dari tingkat rendah, menengah dalam interaksi mereka dengan masyarakat. Saya pernah melihat, mendengar salah satu video yang sempat viral di kalangan eh, penyuluh anti korupsi, bahkan bukan hanya di tingkat penyuluh anti korupsi, ini juga pemerintah daerah ingin terbebas dari korupsi, maka harus dilakukan bersih-bersih. Pembersihan itu di ilustrasinya seperti itu ya, di tingkat atas dulu. Kenapa upaya pemberantasan korupsi itu harus dilakukan di tingkat atas? Cuman ini kebalikannya selama ini. Pimpinan banyak menekan kepada bahwa jangan korupsi. Apabila di level bawah ini kekuasaan, ketika ada kekuasaan, eh, ada kesempatan dan integritas rendah, maka itu akan terjadi tindak pidana korupsi. Ketika di level bawah itu sudah dalam kondisi bersih-bersih, tapi di atas juga masih dalam keadaan kotor, maka kotoran itu akan jatuh ke bawah. Ilustrasinya seperti itu. Sebagaimana video yang pernah saya lihat dan saya dengar. Artinya, bersih-bersih itu harus di level sudah, maka akan turun ke level bawah. Ini seperti itu. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah mengganggu kebijakan atau fungsi utama negara. Manipulasi politik, institusi, dan aturan prosedur terkait alokasi sumber daya juga itu menjadi salah satu celah terjadinya korupsi. Pejabat publik mengakses kebutuhan dasar di tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan polisi. Dan memungkinkan juga para pemimpin politik untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Pengambilan keputusan politik menggunakan kekuasaan mereka untuk menetapkan kebijakan moneter demi mempertahankan kuasa. Ini secara umum. Lebih lanjut bahwa sebagaimana pemahaman pasal 2 untuk Undang-Undang tahun 2021, itu ada 30 bentuk korupsi, Bapak Ibu sekalian. Ada 30 bentuk korupsi. Tapi itu ditetapkan menjadi 7. Dikelompokkan menjadi 7 jenis sebesar korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Ini sesuai dengan pasal 2, pasal 3 terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Itu bisa dilihat juga di pasal 8, pasal 9, pasal 10, huruf A, B, C. Yang ketiga adalah perbuatan curang, itu 1999 junto Undang-Undang tahun 2000, nomor 20 tahun 2001. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima, gratifikasi, suap penyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ditambah tindakan pidana lain yang berhubungan dengan korupsi itu ada 5. Yang pertama, merintangi pemeriksaan, keterangan kekayaan, yang mungkin istilahnya itu ada pemalsuan. Yang ketiga adalah keterangan rekening. Yang keempat, keterangan palsu maupun identitas pelapor. Ini merupakan 7 kelompok besar dari upaya korupsi yang dilakukan yang tertuang di dalam Undang-Undang 31 Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
Nah, bagaimana strategi teruslah pemberantasan korupsi itu dapat digambarkan ada tiga upaya pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh pihak KPK. Saya ambil dari nomor tiga dulu, pendekatan penindakan. Ini ketika memang sudah tidak bisa lagi, celahnya sudah dapat. Ini biasanya tindakan akhir. Tindakan akhir yang dilakukan oleh APH atau aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan kesadaran untuk taat dan patuh pada hukum. Bukan hanya sekedar membuat rasa takut dan atau sanksi yang berat. Jika hanya menimbulkan rasa takut, maka koruptor akan melakukan inovasi dan tidak tertangkap. Tujuannya apa tindakan pendekatan pendidikan ini? Supaya kita tidak takut. Kita supaya kita takut korupsi. Jadi di sini menimbulkan kesadaran dan memberikan efek jera kepada para koruptor. Yang kedua, pendekatan pencegahan. Nah, korupsi juga muncul karena sistem dengan sasarannya adalah perbaikan, penguatan, dan koreksi sistem yang ada serta pembangunan baru. Nah, pendekatan ini diharapkan mempengaruhi hilangnya kesempatan dan peluang melakukan korupsi setelah perbaikan sistem. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa kayak ini. Regulasi-regulasi yang ada itu salah satu upaya perbaikan sistem. Dan lebih lanjut juga, MCP ini KPK menginisiasi untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan risiko terjadinya korupsi. Yang diminta adalah hari ini terkait dengan MCP adalah pemenuhan dokumen, Bapak Ibu sekalian. Pemenuhan dokumen. Yang mestinya pemenuhan dokumen ini harus diimplementasikan bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen semata. Cuma kita hari ini kita tidak melihat implementasinya. Saya tidak membahas terkait dengan implementasinya dulu. Karena saya memahami bagaimana proses pemenuhan daripada dokumen MCP yang saya dapatkan dari masing-masing OPD. Nah, KPK melihat yang diminta adalah misalnya dokumen A. Saya kasih contoh aja terkait dengan data hibah maupun bantuan sosial. Ketika dokumen yang diminta oleh MCP itu tidak diberikan, sementara data-data penerima hibah, bantuan sosial yang sudah kita dapatkan, sudah kita upload ke dalam sistem, itu tidak sudah kita masukkan ke dalam sistem dan tidak ada pemenuhan pertanggungjawabannya ataupun data-data penerimanya sama kita, itu menimbulkan kecurigaan atau berdasarkan hasil analisis, oh ini tidak ada dokumen terkait dengan penerima hibah atau bantuan sosial. Mohon maaf. Pihak KPK pastinya menganalisis. Lah, kenapa tingkat pemenuhan dokumen aja tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipenuhi. Ini salah satu celah masuknya KPK ke Pemkab Aceh Timur. Hal-hal seperti inilah yang perlu diantisipasi di samping pihak KPK menilai terkait dengan pertama adalah pemenuhan dokumen, yang kedua adalah implementasinya. Benarkah data-data ini sudah disalurkan misalnya seperti bantuan hibah ataupun bantuan sosial kepada masyarakat penerima. Ini juga dilihat salah satunya adalah misalnya seperti pokir. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini mungkin secara umum dulu saya kasih penjelasan. Eh, kita balik lagi ke tiga upaya pencegahan korupsi dan yang pertama itu adalah pendekatan pendidikan. Ini salah satunya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang kita lakukan Pemkab Aceh Timur adalah melalui sosialisasi anti korupsi. Dan bukan hanya sebatas sosialisasi anti korupsi, tatap muka melalui Zoom, tapi juga OPD-OPD terkait yang saya melihat selama ini tidak konsisten dalam hal melakukan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan pendidikan masyarakat.
Nggak mesti harus kita melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan eh, upaya pencegahan korupsi. Itu bisa dilakukan melalui media sosial, Bapak Ibu sekalian. Bisa dilakukan melalui website. Apalagi di tahun ini, seluruh website OPD itu sudah aktif. Tinggal kita melakukan himbauan-himbauan terkait dengan upaya pencegahan korupsi, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu secara online. Offline-nya bagaimana? Banner, selebaran. Itu bisa diberikan atau ditempel-tempel di dinding-dinding ketika OPD Bapak Ibu memberikan layanan publik, menolak gratifikasi, menolak suap, hindari calo. Itu salah satu upaya pencegahan korupsi. Ketika memang ada pegawai yang menerima ataupun eh, melakukan pemerasan terhadap eh, penerima layanan, silakan laporkan ke nomor sekian-sekian. Itu salah satu juga bentuk upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan pendidikan masyarakat. Jadi tidak sebatas hanya harus bertatap muka, Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya juga Pemkab Aceh Timur tidak menginginkan adanya pendekatan penindakan. Tidak mau, siapapun itu pun tidak mau. Itu jalan akhir. Maka sedemikian rupa khususnya bagi bapak-bapak PPDK, PPKOM, laksanakanlah kegiatan itu sesuai dengan standar-standar yang berlaku di PMK Aceh Timur maupun secara nasional. Laksanakan itu. Jangan ada upaya untuk melakukan tindakan korupsi. Akibatnya fatal. Ya, kita lanjutkan hal lainnya. Nah, bagaimana pencegahan korupsi di daerah melalui Monitoring Center for Prevention. Nah, di sini pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan sumber daya memadai untuk dapat melaksanakan upaya pencegahan korupsi sehingga berdampak pada integritas. Upaya pencegahan korupsi, output dan dampak. Komitmen tinggi pemberantasan korupsi. Berkaca dari khususnya terkait dengan MCP di tahun 2024, bahkan bukan hanya di tahun 2024, di tahun 2023 juga seperti itu. Kita berharap di tahun 2025 tidak terjadi lagi. Saya melihat perjanjian kinerja di masing-masing OPD tidak mencantumkan target capaian MCP. Memang tidak seluruh OPD, Bapak Ibu sekalian. Tidak seluruh OPD. Tidak seluruh OPD. Kita ada 8 area intervensi. Tapi setidaknya terkait dengan dokumen pemenuhan-pemenuhan yang OPD sentralnya itu dimasukkan dalam perjanjian kinerja sehingga komitmen pemberantasan korupsi melalui MCP ini bisa tercapai. Ada target, ada kerja, ada realisasi. Nah, lebih lanjut juga sumber daya manusia yang memadai dari sisi jumlah dan kompetensi. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Selama ini ya bukan hanya di OPD-OPD lain, termasuk juga di Smetorak. Termasuk juga di Smetorak. Secara budgeting, Inspektorat itu membutuhkan 161 APIP. 65 diantaranya adalah auditor, 48 diantaranya adalah P2OPD. Yang hari ini jumlah sumber daya di Inspektorat itu sangat terbatas, yaitu berjumlah sekitar 48 ASN. Di dalamnya adalah APIP. Kita harus mengawasin 61 perangkat daerah, kurang lebih 513 desa, 374 sekolah, 28 puskesmas. Kurang lebih ada sekitar 957 objek pemeriksaan. Nggak kuat. Memang ya tidak seluruhnya. Ya minimal kita
ketika kita melakukan pengawasan itu eh, nggak terfokus pada audit, tapi kita juga bisa melakukan monitoring, kita juga bisa melakukan verifikasi, review dan lainnya. Jadi karena keterbatasan ini mungkin semua kita ada hal-hal yang mungkin kita batasi dalam program kerja pemeriksaan tahunan. Ya di samping itu juga terkait dengan anggaran, teknologi dan sumber daya lainnya. Nah, upaya pencegahan korupsi, Pemda melaksanakan upaya pencegahan korupsi, outputnya apa? Pemda membuktikan upaya pencegahan korupsi melalui dokumen. Nah, ini terkait dengan MCP tadi, evidence. Selanjutnya dampaknya, upaya pencegahan korupsi berdampak pada peningkatan integritas Pemda. Ya, ini sudah kita lakukan juga. Tinggal kita kan menunggu hasilnya, yaitu survei penilaian integritas. Sangat disayangkan, eh, upaya pengisian eh, survei penilaian integritas itu kita tidak mencapai 100%. Belum mencapai pengisian itu. Kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Pastinya di situ ada pengurangan nilai. Dan ini juga dengan IPAK, indeks persepsi anti korupsi. Ini siapa respondennya? Respondennya adalah masyarakat. Siapa yang lakukan itu adalah BPS bekerjasama dengan KPK bekerjasama dengan BPS. Jadi Pemda menyampaikan laporan yang telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi kepada KPK dengan menyampaikan evidence yang telah ditetapkan melalui SK. Ada SK tersendiri. Kita juga PMK Jawa Timur ada SK. Dan SK itu juga sudah kita sampaikan ke masing-masing OPD Pegampu. Dan kita juga sudah bersurat kepada OPD Pegampu dalam hal melakukan pemenuhan dokumen di bulan Juli. Karena sangat lambat sekali, saya nggak tahu apa penyebabnya, sangat lambat kali pemenuhan dokumen MCP di tahun 2024 ini. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Nah, lebih lanjut juga ini highlight evaluasi terhadap evaluasi terhadap MCP tahun 2023. Ini ada beberapa, ini juga terlepas dari hasil mungkin yang kita capai di tahun 2023, tapi pihak KPK juga punya catatan atau mengevaluasi terkait dengan capaian di tahun 2023 untuk dilakukan pemenuhan di tahun 2024. Di sini ada survei kepuasan MCP, perkara korupsi. Masih tingginya perkara korupsi pada kegiatan pengadaan barang jasa. Nanti kita akan jelaskan. Sebenarnya terkait dengan MCP ini, tidak seluruh area saya jelaskan. Ada beberapa area yang berkaitan dengan eh, seluruh OPD. Karena ketika kita mengorganisasi seluruh OPD untuk melakukan pemenuhan dokumen, di OPD penggampunya mengalami kendala ketika dilakukan penagihan dokumen kepada OPD-OPD yang ada di PMKJ Timur. Nah, masih tingginya perkara korupsi pada kegiatan pengadaan barang jasa ini menjadi salah satu fokus kita nantinya. Masih adanya benturan kepentingan dan praktik penyuapan gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa, penerbitan izin, rekomendasi teknis, dan rotasi mutasi ASN. MCP perlu masuk pada area pelayanan publik. Ini area di tahun 2023 kemarin belum ada area pelayanan publik. Hanya area perizinan. Tapi di tahun 2024 kemarin sudah dirubah dari sebelumnya area perizinan menjadi area pelayanan publik. Ada 4 perangkat daerah di dalamnya. Ini menjadi sorotan. Ketika hasil MCP di pelayanan publik itu tidak sesuai dengan nanti penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman. Ini juga MCP ini menjadi salah satu nantinya di 2024 penilaian oleh Ombudsman. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Hasil paparan Ombudsman di tahun 2024 kemarin terhadap capaian layanan publik itu match dengan nilai MCP dan hasil SPI kita. Hasil penilaian Ombudsman pada saat mereka melakukan pemaparan di bulan Juli 2024 kemarin di Banda Aceh, itu nilai pelayanan publik pada PMK Aceh Timur itu mencapai nilai 80%. Ini sesuai dengan SPI. Hasil SPI yang respondennya itu adalah masyarakat atau respondennya adalah penerima dan publik itu sesuai. Bapak Ibu sekalian. Jadi match. Nah, MCP ini menjadi salah satu aspek yang mungkin akan diambil terkait dengan penilaian pelayanan publik. Selanjutnya adalah
SOP evaluasi MCP ini masih tingginya praktik. Layanan publik belum sesuai dengan harapan pengguna layanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima dan bebas dari korupsi. Nah, selanjutnya adalah perubahan indikator dan subindikator MCP pada tahun 2024. Nah, ini merupakan indikator di tahun 2024 yang setelah kita laksanakan. Ada 8 area nggak berubah, ini tetap 8 area intervensi yang hanya berubah, yang sebelumnya perencanaan penganggaran itu dipisahkan. Masing-masing per area yang dulu di tahun 2003 digabungkan. Indikatornya 26, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024. Sementara di tahun 2023 itu ada 30 indikator. Subindikatornya berapa di tahun 2024? 62. Yang sebelumnya di tahun 2023 itu sebanyak 60 ya indikator, subindikator. Di tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian ada kurang lebih 440 dokumen yang harus kita penuhi di tahun 2024 ini. Banyak emang dokumennya. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan terkait dengan rencana perencanaan penganggaran dipisahkan ya. Tadi yang sudah sampaikan sebelumnya, perizinan dikembangkan ke pelayanan publik, tata kelola dana desa tidak masuk lagi dalam area MCP 2024. Kenapa tata kelola dana desa tidak dimasukkan dalam area dalam pemenuhan MCP tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian selama 3 tahun berturut-turut untuk tata kelola dana desa itu rata-rata seluruh eh, Pemkap Pemko yang ada di seluruh Indonesia itu capainya sudah mencapai 90%, artinya tata kelola dana desa itu sudah baik. Di tahun 2024 dan subindikator MYP sehingga berdampak pada IPAK dan SPI. Nah, ini merupakan pembaruan substansi MCP di tahun 2024. Maaf, saya kecil sedikit. Ya. Nah, perencanaan. Ini terkait dengan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah bansos. Hari ini penilaian MCP per 31 Desember capaian untuk area perencanaan itu sebesar 79%. Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak Bapeda sebagai OPD Pegampul dalam hal pemenuhan dokumen tersebut karena ada satu dokumen lagi yang belum dipenuhi oleh OPD-OPD terkait, yaitu pelaksanaan pengawasan POKIR tahun 2024. Kalau saya nggak salah sekitar ada 13 OPD penerima POKIR di tahun 2024 ini. Ini menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 2 tahun berturut-turut. Oh, maaf, tahun ini diminta data pokir oleh pihak KPK. Nah, bagaimana dengan hasil pengawasan tersebut? Kita kemarin diberikan form untuk form sederhana oleh pihak KPK agar OPD terkait melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pokir. Seperti misalnya data penerima pokir, atau kegiatan pokir, pagunya berapa, realisasi keuangannya berapa, realisasi fisiknya berapa, lokasi kegiatan pokir itu di mana, dan terakhir adalah link dokumentasi pelaksanaan pokir. Dari 13 penerima pokir, OPD penerima pokir, 12 sudah menyerahkan ke Bapeda dan diserahkan ke kami. Dan eh, sebenarnya seluruhnya sudah menyerah. Satu lagi yang belum. Saya sampaikan aja langsung di sini, yaitu Dinas Pendidikan. Sementara ada 2 dinas yang belum menyerahkan laporan pengawasan POKIR dalam bentuk hard copy yang sudah ditandatangani, yaitu Dinas PUPR, dan satu lagi adalah
Dinas Pendidikan Daya. Secara dokumen baik yang filenya maupun yang hard copy sudah diserahkan. Tapi saya nggak tahu hari ini karena ketika saya cek kemarin link Google Drive-nya belum terisi. Informasi yang sudah saya dapatkan dari OPD-nya, ASN-nya, bahwasanya itu eh, link atau dokumentasinya akan diinput dalam beberapa hari ini. Oke, itu bisa kita terima. Nah, terkait dengan pemenuhan pengawasan data pokir ini oleh OPD Pegampu ini, ya saya berharap kepada OPD terkait untuk segera melaporkan laporan pengawasan pokir. Karena kita khawatir ketika memang dari 13, misalnya kayak tadi saya sampaikan Dinas Pendidikan belum menyampaikan laporan pengawasan pokir. Kita khawatir nanti masuk pihak KPK. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin ya kita juga tidak menginginkan hal seperti itu. Artinya, melalui MCP ini merupakan sarana ataupun early warning bagi OPD maupun PMK untuk segera melakukan pemenuhan dan mengimplementasikan dokumen pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan yang ada yang berkaitan dengan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya penganggaran. Nah, penganggaran ini secara nilai kita sudah mencapai 87%, Bapak Ibu sekalian. Di dalam penganggaran ini secara dokumen sudah hampir terpenuhi semua. Cuman hanya data hibah bansos aja yang sudah kita minta ke masing-masing OPD itu belum dilakukan pemenuhan. Hanya satu OPD yang ada melakukan pemenuhan yaitu Dinas Pendidikan. Yang lain tidak. Kita udah minta, kita udah hubungi OPD terkait. Tapi ya mereka menganggap remeh bahwasanya ya dokumennya nggak penting. Iya memang nggak penting memang. Mungkin bagi Bapak Ibu ini nggak penting, tapi bagi daerah itu penting. Jangan sampai nanti ketika dokumen tidak kita upload ya menjadi salah satu eh, analisis ataupun identifikasi dari pihak KPK bahwasanya pemenuhan pelaksanaan bantuan sosial maupun hibah itu syarat akan terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika dokumen aja kita nggak bisa lakukan pemenuhan, kita tidak bisa mengantisipasi titik-titik rawan risiko korupsi, maka mereka pastinya menduga ini akan terjadi tidak pidana korupsi. Kenapa tidak lakukan pemenuhan dokumen? Ya kita berharap itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ketika memang dokumen itu tidak dilakukan pemenuhan untuk kita upload ke dalam DPP ini, tapi secara pelaksanaan, secara dokumentasi itu ada di OPD terkait. Kita berharap di tahun 2025 ketika kita minta dokumen tersebut terkait dengan hibah maupun bansol dapat diberikan ke kita dan kita upload. Ini juga untuk mendukung kinerja dari Pemkab Aceh Timur dalam upaya pencegahan korupsi di daerah melalui MCP ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa. Per 16 Desember ketika saya buka sirup Pemkab Aceh Timur, input data pengadaan barang dan jasa ke dalam sirup baru mencapai 90%. Sebenarnya pihak UKPBJ sudah menyuratin agar setiap PD menginput data pengadaan barang jasa ke dalam sirup. Hal seperti ini jangan sampailah pihak KPK ataupun aparat penegak hukum masuk ke dalamnya. Kita nggak berharap itu. Maka lakukanlah pemenuhan dokumen tersebut. Di samping ketika pemenuhan dokumen itu sudah kita lakukan pemenuhan, ya kita implementasikan secara benar sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah berlaku. Dan ada 3 dokumen yang belum dilakukan oleh OPD teknis maupun OPD Pegampu. Lelang dini. Lelang dini itu diminta oleh pihak KPK, Bapak Ibu sekalian. Lelang dini untuk tahun 2025 itu belum dilakukan oleh Pemkab Aceh Timur. Siapa punya kewenangan itu? Coba kita duduk rapat. Apakah itu berada di UKPBJ atau di Sedakap pastinya, ataupun di bagian ADM pembangunan. Tinggal dikoordinasikan dengan OPD-OPD yang akan melaksanakan kegiatan strategis Pemda. Silakan lakukan lelang dini. Tapi itu belum dilakukan. Silakan koordinasi dengan UKPBJ.
Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping itu juga dengan konsolidasi untuk ini masih di area PBJ. Konsolidasi apakah terkait dengan kegiatan ATK itu juga belum ada dokumennya, belum dilakukan. Nanti secara detail nanti akan saya jelaskan dengan saya buka aplikasi Jaga ID nantinya. Selanjutnya pelayanan publik. Nah, ini juga eh miris, miris. Artinya begini, saya melihat di pelayanan publik ini masih sebatas pemenuhan dokumen, masih sebatas pemenuhan dokumen. Walaupun di dalam perjanjian kinerja salah satu contoh saya sebutkan adalah SKM, survei kepuasan masyarakat. Itu harus dilakukan pemenuhan di dalam perjanjian kinerja sudah dicantumkan. Tapi ketika kita melakukan penagihan dokumen itu sudah kelimpungan, saya nggak bilang OPD-nya. Ini kan menjadi salah satu tugas pokok maupun fungsi dari OPD tersebut dalam hal melakukan pemenuhan SKM. Ya, ini fokusnya di 4 bidang: kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan. Dan bukan hanya SKM saja, bukan hanya SKM saja, evaluasi SKM juga harus dilakukan. Kenapa sasarannya 4 OPD ini? Ini yang sesuai, yang syarat terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal memberikan layanan publik. SOP semua oke, aman. Standar pelayanan juga aman. Tapi mereka terbentur di beberapa indikator maupun subindikator. Seperti yang saya sampaikan tadi, survei kepuasan masyarakat. Evaluasi survei kepuasan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Layanan publik berintegritas. Satu lagi adalah layanan pengaduan, rencana aksi rekapitulasi pengaduan layanan publik. Rekapitulasi layanan publik tahun 2024. Jadi kita berharap dengan pemenuhan-pemenuhan dokumen yang sudah kami lakukan asistensi, kami lakukan penagihan dokumen di tahun 2025 nanti itu jangan sampai harus dibuat lagi. Tapi setidaknya di tahun 2025 ini, di awal ini bisa dilakukan pemenuhan terus. Seperti forum konsultasi publik atau forum komunikasi masyarakat. Jujur, ini masih sebatas monitoring Bapak Ibu sekalian. Tapi monitoring ini dilakukan oleh pihak KPK. Mereka tidak menilai secara detail. Dan diiringi dengan audit yang dilakukan oleh inspektorat. Semata pemenuhan FKP. Memang rata-rata mereka melakukan pemenuhan dokumen, laporan pemenuhan dokumen forum komunikasi masyarakat. Ada beberapa OPD yang sudah sesuai dengan regulasi, di situ ada SK-nya, di situ ada laporannya, ada dokumentasinya, tapi juga ada beberapa OPD yang kebingungan. Apa itu FKP? Apa itu FKM? Jadi ketika mereka bertanya kembali ke kita, itu jelas mereka tidak mengetahui itu. Sementara itu menjadi salah satu kewajiban mereka untuk melakukan pemenuhan kegiatan dalam hal memberikan layanan publik. Selanjutnya adalah pengawasan APIP. Ini banyak yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena hampir di setiap area kita dimandatorikan oleh pihak KPK untuk melakukan pengawasan. Apakah sifatnya review, apakah sifatnya evaluasi, apakah sifatnya monitoring, maupun sampai dengan audit. Di tahun 2024 ini luar biasa memang. Luar biasanya, kenapa saya katakan luar biasa? Kita dituntut oleh pihak KPK melalui MCP ini agar melakukan pengawasan terhadap area-area yang dianggap mempunyai titik rawan terjadinya korupsi. Artinya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki di APIP di Inspektorat ini, kita harus melaksanakan itu dalam upaya menekan atau memberikan early warning kepada OPD bahwasanya ini eh, melalui rekomendasi maupun saran perbaikan. Nah, inilah salah satu peran inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi melalui audit, review, monef, dan lain-lain.
Dan ini permasalahan kita juga sama dengan opini lain, termasuk sumber daya. Tapi di samping itu juga kita tetap melaksanakan. Walaupun ya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Contoh misalnya kayak seperti probity audit, Bapak Ibu sekalian. Itu yang diminta, yang diharapkan oleh pihak KPK itu kita harus melakukan pengawasan terhadap eh, 5 paket strategis Pemda. Tapi upaya yang bisa kita lakukan hanya 4. Upaya itu sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke area manajemen ASN. Nah, salah satu kegiatan ini difasilitasi oleh BKPSDM berkaitan dengan pendidikan anti korupsi untuk mendorong implementasi budaya anti korupsi. Ini sudah kita lakukan di kemarin terkait dengan SPI. Bahkan pihak-pihak BKPSDM bekerjasama juga dengan bagian hukum itu melakukan sosialisasi terkait dengan LHKPN. Dan yang terakhir terkait dengan pemenuhan dokumen NPWP di tahun 2020 sekalian. Lebih lanjut di area pengelolaan BMG. Nah, kita prihatin. Hari ini kita prihatin dengan pengelolaan BMG ketika ada beberapa pengguna dokumen itu yang tidak bisa dilakukan pemenuhan. Salah satu contohnya adalah yang diminta oleh MCP itu adalah laporan hasil inventarisasi. Kita belum melakukan itu. Bahkan laporan inventarisasi itu diminta oleh MCP KPK ini di setiap OPD. Hasil koordinasi saya dengan Kabit Kekayaan itu memang belum dilakukan. Kita hanya melakukan penerimaan terkait dengan kendaraan dinas. Di situ diminta surat pernyataan bahwasanya kuasa pengguna barang telah melakukan inventarisasi terkait dengan BMD. Kita belum ada dokumen itu. Pengguna barang juga seperti itu. Ada tiga jabatan yang harus membuat surat pernyataan terkait dengan pelaksanaan inventarisasi. Memang kita nggak ada dokumen itu. Kita berharap nanti melalui bidang kekayaan bisa apalah mengkoordinir OPD-OPD untuk melakukan inventarisasi. Minimal dua, dua eh, seperti peralatan mesin atau kendaraan atau tanah. Nah, minimal ada dua dari eh, 6 kalau saya nggak salah 7 KIP itu. Dan bukan hanya itu aja terkait dengan eh, konsolidasi kalau saya nggak salah rekon maaf rekon rekon aset rekon aset alhamdulillah di tahun ini sudah dilakukan yang in bidang kekayaan melakukan pendekatan ke OPD terkait untuk melakukan pemenuhan eh, berita acara rekon tersebut. Tahun 2003 kita nggak dapatkan itu, kita tidak dapatkan itu. Alhamdulillah di tahun 2024 kita dapatkan dokumen rekon tersebut. Dan yang terakhir adalah optimalisasi pajak daerah. Ini kebetulan tidak melibatkan seluruh OPD, ini hanya fokusnya di bidang pendapatan. Ini saya tidak menjelaskan karena memang ada 3 area nanti yang kita masuk secara teknisnya. Sementara untuk optimalisasi pajak daerah, rata-rata dokumen yang dilakukan pemenuhan itu sumbernya adalah di bidang pendapatan. Kita lanjut ya. Nah, ini merupakan pendalaman dari substansi MCP tahun 2024. Dilakukan kegiatan pendalaman oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi dalam rangka yang pertama, perbaikan tata kelola pemerintah lainnya, antara lain penyelesaian BMD bermasalah, pencegahan jual beli jabatan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, optimalisasi pajak, dan lain-lain. Yang itu yang pertama, yang kedua adalah pemantauan pelaksanaan PBJ terutama proyek strategis infrastruktur Pemda. Yang ketiga, pemantauan pelayanan publik bersama stakeholder terkait, bisa jadi tim saber pungli melalui tindak lanjut pengaduan dan pemantauan dan atau sidak. Dan yang keempat adalah penguatan APIP dalam rangka optimalisasi pengawasan. Nah, ini pengelolaan area intervensi MCP
terhadap 8 area intervensi. Mungkin saya jelaskan sedikit aja terkait dengan perencanaan, perdagangan pengaruh dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama penyusunan dan penetapan program dan kegiatan. Yang kedua adalah penganggaran, titik rawannya adalah penyalahgunaan anggaran terutama terhadap beberapa jenis belanja daerah, masih menjadi titik rawan korupsi, penetapan standar dan transparansi tata kelola anggaran. Yang ketiga, pelayanan publik. Celahnya di sini salah satunya adalah upaya meningkatkan kepatuhan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik khususnya pada aspek perizinan sesuai dengan ketentuan yaitu dengan mendorong transparansi dalam proses perizinan daerah. Yang keempat, pengadaan barang jasa mendorong Pemda agar mengedepankan prinsip kehati-hatian karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang dan jasa dan meyakinkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN berjalan efektif. Pengawasan APIP, isu independensi dan profesionalitas APIP serta pemenuhan jumlah dan kualitas SDM APIP di daerah, kepatuhan pemerintah dalam hal melaksanakan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Yang keenam ada pencegahan dari ASN, pengawasan terhadap sistem tata kelola ASN, kepatuhan LHKPN, LHKASN, dan pengendalian gratifikasi. Yang ketujuh, pengelolaan barang milik daerah, yaitu penyalahgunaan BMD yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, pencatatan BMD yang kurang baik, serta pemeliharaan BMD yang kurang tertib. Pengelolaan BMD dengan orientasi pemberdayaan aset daerah yang dilalui dengan pengelolaan semua aset daerah, baik dari segi regulasi, pengamanan hukum, serta penatausahaan. Dan yang kedelapan, praktik penerimaan pajak yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah. Ini menjadi salah satu temuan BPK juga di tahun anggaran 2023 kemarin, tapi ini sifatnya retribusi. Nah, arahan dan penekanan terkait dengan MCP ini adalah jadikan MCP sebagai alat untuk mendiagnosa terjadinya potensi korupsi di daerah, lakukan langkah-langkah perbaikan untuk menutup sekecil apapun celah terjadinya korupsi di daerah, menumbuhkan komitmen dari seluruh elemen di daerah, dimulai dari kepala daerah, DPRD, ASN di daerah untuk terlibat dan beraktif dalam upaya pencegahan korupsi. Yang ketiga, lakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah, terutama pelayanan publik di daerah sebagai upaya pencegahan korupsi. Dan yang keempat, segera lakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan PKP jika terdapat permasalahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, untuk terkait ini, sebelum saya lanjutkan secara teknis terkait dengan MCP ini, silakan saya berikan waktu, saya kembalikan ke moderator. Demikian. Terima kasih Pak Supakar atas arahan mengenai MCP. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran